Di dunia tempat orang-orang tidur dan memasuki wilayah yang ditinggalkan oleh Tuhan, Qin Feng yang telah mengorbankan segalanya untuk saudara perempuannya dikhianati olehnya, namun takdir memberinya kesempatan kedua, mengirimnya kembali 9 tahun sebelum dunia yang tinggalkan itu muncul. Kali ini, Qin Feng memilih untuk meninggalkan saudara perempuannya itu dan fokus untuk menjadi yang terkuat. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, kita pun diperlihatkan dengan sebuah pertempuran yang sangat besar sekali, yang banyak menewaskan manusia. Di sana, ada seseorang yang langsung mengatakan, Qin Feng, kau memang berbeda. Bahkan, dengan debuff 100-fold Accelerated Aging, kau masih bisa menyelesaikan Ancient Gods Ruin ini. Tetapi, aku akan mengambil artefak Eye of Judgment sekarang juga. Qin Feng kemudian mengatakan, Kenapa harus aku yang kau hianati? Aku ini padahal saudaramu. Qin Xiao. Mendengar hal itu, Qin Xiao mengatakan, Saudara Qin Feng, kau itu cuma anak angkat. Kita tidak satu darah, jadi jangan anggap aku saudaramu. Tak lama kemudian, ada orang lain yang kini mengatakan, Xiaoyu, jangan berbicara seperti itu. Saudaraku satu ini memang sangat membantu. Ya, pria ini merupakan Song Fei. Dengan lantang Song Fei di sana mengatakan kepada Qin Feng, terima kasih, berkatmu aku telah mendapatkan Divine Artifact ini. Untuk mempercepat kematianmu, aku menusukmu dengan Soul Stealing Blade yang kudapat dengan jerih payah. Ini adalah hadiah perpisahan kita. Qin Feng yang mengalami situasi ini kemudian berkata, Xiaoyu, aku merawatmu setelah orang tua kita tewas, membantu pembelajaranmu. Setelah game ini turun ke dunia, aku mempertaruhkan hidupku berkali-kali untukmu. Aku telah salah menilaimu. Xiaoyu di sana mengatakan, setelah orang tua kita meninggal, kau terus mengontrol hidupku. Sebelum aku dan Song Fei membutuhkan pertolonganmu, kau masih bisa berguna. Tapi karena kami punya Divine Artifact, kau tidak ada gunanya. Song Fei kini langsung menyerang sambil mengatakan, matilah dengan tenang Qin Feng, aku akan mengurus Xiaoyu. Kini dengan adanya situasi itu, Qin Feng berkata, bahkan jika aku mati, tidak akan kubiarkan kalian kabur begitu saja. Ya, Qin Feng kini telah dibinasakan oleh Song Fei di sana. Di tahun 2025, game terkutuk ini rilis. Selama orang itu tertidur, mereka secara terpaksa akan masuk ke dalam dunia game. Mata uang di game adalah jangka hidup. Mati menyebabkan kurangnya jangka hidup, sedangkan membunuh menambah jangka hidup. Player bisa menghabiskan jangka hidup mereka untuk membawa kemampuan in-game mereka ke dunia nyata. Yang kuat bisa menahan ledakan nuklir, merobek tank dengan tangan kosong, bahkan memotong pesawat dengan pedang. Dengan cepat, dunia menjadi kacau. Saat ini, kesusahan bertahan hidup dengan saudarinya, sosok dari Qin Feng melewati banyak tantangan, bahkan susah untuk memasuki ranking top 100. Setelah melewati banyak rintangan dan hampir mati beberapa kali, akhirnya Qin Feng menguasai Ancient Gods Rune, mendapatkan Divine Artifact Eye of Judgment. Pada akhirnya, dia punya kualifikasi untuk mencapai puncak. Tapi, siapa sangka, kesuksesannya digagalkan oleh keluarganya sendiri. Jadi semua usahanya selama ini sia-sia. Semua susah payah ini hanya untuk kesuksesan orang lain. Qin Feng benar-benar tidak sudi dengan keadaan ini. Jika saja dia bisa hidup lagi, dia mau melawan untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, Qin Feng terbangun dan membuka matanya. Qin Feng sadar jika ini seperti dunia nyata. Dia kini mengatakan, bukannya tadi aku telah mati. Kini Qin Feng menyadari jika mungkinkah dia terlahir kembali. 9 tahun yang lalu, ada game terkutuk yang baru saja rilis hari ini. Beberapa saat kemudian, seorang wanita menyapa Qin Feng dan berkata, Qin Feng, kau dari tadi di rumah, kenapa tidak mengangkat teleponku? Dengan mengetahui adanya sosok gadis ini, membuat Qin Feng berkata dalam hatinya, sudah kuduga, hari game itu rilis, Xiaoyu pasti bergelut denganku karena Song Fei. Sebelum game itu rilis, Song Fei adalah underground idol yang terkenal dan Xiaoyu terobsesi dengan dia. Kelihatannya, Song Fei penuh dengan keberkahan, tapi sebenarnya dia sudah menipu banyak fans perempuannya. Dan untuk menghindari Xiaoyu ditipu, Qin Feng selalu melarang dia dekat dengan orang itu, tapi dia malah dikira mengontrolnya. Saat ini, Xiaoyu mengatakan kepada Qin Feng, Hei kamu, jangan pura-pura tuli.
Aku lagi ngomong. Gara-gara kamu, peringkat Kak Song Fei turun bulan ini. Kalau kau tidak kasih aku duit buat menaikkan peringkat dia, aku akan melawanmu. Tiba-tiba, Qin Feng bergegas menampar adiknya itu, yang membuat si adik terjatuh seketika. Dengan mengetahui hal ini, Xiaoyu mengatakan, sakit, ini sangat sakit Qin Feng. Qin Feng kemudian mengatakan, Xiaoyu, aku tidak punya waktu untuk berargumen denganmu hari ini. Tapi jika kau tetap mengomel, mulutmu akan kuhancurkan. Ini adalah uang yang orang tua kita tinggalkan. Tidak peduli seberapa keras aku telah berusaha selama ini, aku tidak pernah menyentuh 1 sen pun. Aku kembalikan ini semua padamu. Qin Feng kemudian juga mengatakan, demi orang tua kita, aku tidak akan merendahkan diri sepertimu ini. Tapi ingatlah, mulai saat ini, aku Qin Feng tidak akan menganggapmu lagi sebagai adikku. Xiaoyu benar-benar menangis menderita di tempat itu. Di kehidupan yang dulu, Qin Feng melewatkan banyak kesempatan demi menjaga Qin Xiaoyu. Banyak harta dan dungeon tersembunyi yang dia pasrahkan. Qin Feng penasaran seberapa jauh dia bisa pergi tanpa beban. Dia bergegas meminum obat tidur. Kali ini, dia akan memakai informasi yang dia dapat dari kehidupan yang sebelumnya agar bisa lebih jauh dari yang lainnya. Xiaoyu saat ini telah ditinggalkan oleh Qin Feng, begitu juga dengan Song Fei itu. Qin Feng berjanji akan mengambil kelapa dari Song Fei itu. Singkatnya, masuklah si Qin Feng ke dalam sebuah tempat. Qin Feng tahu karir Coast Hall ini sangat dia rindukan. Qin Feng harus memilih kelas lebih cepat daripada di kehidupan yang sebelumnya. Dulu, dia memilih warrior untuk menjaga Xiaoyu. Ini kuat, tapi tidak cocok. Tanpa Xiaoyu, Qin Feng bisa solo lebih cepat. Mobilitas dan reaksi cepat itu penting. Kini dia sudah menentukan, kali ini Qin Feng akan menjadi assassin. Yah, Divine Artifact Eye of Judgment telah berhasil diikat. Kemampuan ini benar-benar membuat Qin Feng sangat terpana. Di mana saat memasuki game, Qin Feng langsung mendapatkan skill dan job tertinggi. Qin Feng kini berkata, aku masih punya Eye of Judgment bahkan setelah hidup kembali. Selama artefak itu mengenal tuanya, dicuri pun percuma. Mungkin aku terlahir kembali karena itu. Tiba-tiba, sesuatu pun masuk ke dalam Qin Feng begitu saja. Kini Qin Feng telah mendapatkan job tersembunyi. Spesialisasi pun telah dimulai. Tubuh Qin Feng perlahan mulai menyatu dengan kemampuan itu. Semakin lama, semakin melekat. Hingga Qin Feng telah menjadi seorang shadow. Qin Feng benar-benar tampil sangat berbeda. Dan dengan kondisi ini, membuat Qin Feng pun tahu jika inilah tingkat terakhir dari seorang assassin. Hanya mendapatkan profesi ini saja, pasti sudah sangat kuat. Setiap job punya kemungkinan kecil untuk membuka tingkatan yang lebih atas lagi. Dan Authority of Judgment membuatnya 100%. Qin Feng bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi ini. Dan ternyata Authority of Judgment ini otoritas paling asli dan kuno di alam semesta. Kekuatannya melampaui aturan dan perintah. Untuk sementara, Qin Feng tidak dapat mengaktifkan otoritas ini secara aktif karena dia tidak punya keilahian tapi pasifnya aktif. Qin Feng tahu otoritas kuno benar-benar melampaui peraturan. Dulu, butuh 7 tahun setelah game ini rilis agar player bisa keluar dari God's Abandon Rim dan mencapai Rim of Order. Baru saat itulah orang-orang mempelajari adanya Order's Power. Tapi hanya dia saja yang bisa mendapatkannya. Qin Feng tidak menyangka bisa melampaui batas dan mendapatkan otoritas kuno di awal permainan. Selama dia bisa mendapatkan Divinity, dia bisa mengaktifkan otoritas. Sepertinya, tujuan lain hidupnya benar-benar akan terasa berbeda. Kini, pemilihan job telah selesai dilakukan. Qin Feng akan memasukkan username-nya. Dan karena jobnya lahir dari bayangan, Qin Feng akan memilih nama Shadow. Ini memasuki God's Abandon Rim. Ini adalah tanah yang terisi dengan monster. Jadi Qin Feng harus berhati-hati. Mereka siap membunuh Qin Feng dan mencuri jangka hidupnya. Qin Feng telah meninggalkan kota, membunuh monster dan dapatkan jangka hidup. Tapi jika Qin Feng mati, maka Qin Feng akan kehilangan setengah jangka hidupnya, baik yang bisa di-trade maupun yang tidak.
Kini tibalah Qin Feng di Selton, tidak ada monster dan player tidak bisa PFV, kecepatan kehilangan, dan saat ini masih berumur 1 kali. Saat ini banyak orang yang telah masuk. Mereka semua tidak menyangka mereka akan masuk ke dalam ini, padahal baru saja rehat dari sleep malam mereka. Mereka pun kini tidak menyangka situasi ini akan mereka alami. Tapi sepertinya ini sangat beneran, dan mereka ditarik masuk ke dalam sebuah game. Dalam hatinya, Qin Feng berkata, satu persatu semua orang akan masuk dan merubah pemerintahan di dunia ini. Kalau aku mau lebih jago daripada yang lain, aku harus latihan bahkan tanpa siapapun. Tidak lama kemudian, Qin Feng bertemu dengan sekelompok orang. Mereka kini hanya bisa mengeluh dan berkata, gimana mau bertahan hidup jika monster terlalu kuat? Ini cuma monster level 1, tapi darah kami telah berkurang banyak. Jangka hidup kita akan berkurang setengah. Dengan situasi yang ada ini, ada Lizzie, seorang gadis di tempat itu. Qin Feng mengetahui akan gadis itu, sepertinya dia juga merupakan job tersembunyi Bow Archer. Kemudian Lizzie berkata kepada Qin Feng, sepertinya kau punya job tersembunyi. Mau ikut tim kami atau tidak? Kami tidak bisa menyerang monster di luar karena terlalu susah. Kami juga punya pengalaman setelah dibunuh oleh mereka. Kini Qin Feng mengatakan, jika tidak usah dilakukan. Semuanya pun benar-benar panik dengan hal itu. Mereka kini menganggap jika Qin Feng tidak akan mampu mengalahkan monster sendirian. Ketika ini terjadi, Lizzie mencoba untuk memeriksa username-nya, dan dia tahu jika nama pria ini merupakan Shadow. Si gadis tahu jika pria ini sombong sekali. Lizzie mengajak para pasukannya untuk mengikuti pria ini. Mungkin saja mereka bisa mendapatkan informasi, dan mungkin saja mereka bisa melihat bagaimana pria ini akan mati nantinya. Kini, pergerakan dari Qin Feng terus saja diikuti. Gadis itu mengatakan, dunia tidak bertuan ini kelihatannya mengerikan. Aku harus berhati-hati. Aku tak tahu kenapa aku ada di sini. Tapi berkat pengalamanku bermain game online, aku mampu mengumpulkan beberapa teman. Meski begitu, monster pertama sulit untuk kami kalahkan. Percakapan kemudian terjadi di antara kelompok itu. Seseorang mengatakan, dia punya senjata yang berbeda dengan kita. Kita hanya punya sebuah pisau, tapi pria itu punya pedang yang pendek. Bukan hanya itu, meskipun aku seorang assassin, dia tampaknya lebih cepat dariku. Bajunya juga kelihatannya berbeda dari mereka semua. Si gadis mengerti akan hal itu, sepertinya pria ini tampak aneh. Kalau Lizzie bisa mengikutinya, dia pasti bisa mendapatkan informasi yang berguna. Namun saat kemudian, sosok dari Qin Feng menatap ke arah mereka semua. Mereka semua pun kini takut ketahuan dan akan ditemukan oleh Qin Feng itu. Qin Feng kini mengeluarkan sebuah kemampuan yang sangat tidak terduga, Shadow Sneak. Dengan kondisi yang ada, perlahan-lahan tubuh dari Qin Feng menghilang begitu saja dari tempat itu. Para pasukan itu bertanya-tanya kemana mereka pergi, kenapa bisa hilang begitu saja. Mereka pun tahu pada saat ini orang itu punya skill untuk menghilang. Namun, kenapa dia bisa mendapatkan skill tingkat tinggi yang kuat itu di masa yang sekarang? Meski demikian, mereka akan membiarkan ini dan akan kembali ke kota untuk memperkuat diri. Di luar sini terlalu berbahaya. Mereka sudah pernah mati di tempat ini, dan jumlah nyawa sudah berkurang. Mungkin mereka bisa menemukan hadiah tersembunyi dari para NPC yang ada di kota. Mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Ya, Qin Feng telah mengelabui mereka semua. Qin Feng menggunakan Shadow Sneak, di mana mampu membuat pengguna skill tidak terlihat. Setelah pengguna menyerang, seluruh tubuhnya akan langsung terlihat. Dan serangan pertamanya akan ditingkatkan. Kemudian ada Steel Mastery, melipat gandakan durasi skill dan juga meningkatkan kemampuan skill sebanyak 1 level. Kini Qin Feng tahu dia benar-benar tidak terlihat. Dia sudah menduga ini. Kelas Shadow ini adalah kelas karakter yang luar biasa. Seorang assassin biasa di level ini akan mudah untuk terbongkar penyamarannya. Tetapi kelas Shadow ini punya skill unik Steel Mastery yang menyulitkan pemain dan bahkan para monster untuk menemukannya di awal mula permainan ini. Qin Feng kini mengatakan, jika kota itu tak akan mampu untuk membuat mereka semua tadi kuat, kota itu hanyalah tempat berlindung untuk para pemain. Di game yang menyebalkan ini, pemain bodoh seperti mereka semua tadi hanyalah makanan bagi para monster saja. Perlahan, Qin Feng kemudian menyadari jika sudah mulai terlihat lagi tubuhnya ini. Durasi skill ini tidaklah panjang, untung saja
Durasi skill ini sangatlah singkat, jadi Qin Feng bisa langsung menggunakan jurusnya lagi. Kemudian ditampilkanlah atribut dari si Qin Feng ini, di mana jumlah nyawa yang tidak bisa dijual adalah 75 tahun. Jumlah nyawa yang bisa dijual masih 0. Strength plus 3, Constitution plus 3, Agility 10 plus 8, Spirit 10 plus 5. Kini Qin Feng tahu, jika semua pemain punya stat sebesar 10 poin, dengan kelas yang berbeda, seorang pemain mampu mendapatkan bonus stat. Dulu di kelas Warrior, Qin Feng hanya mendapatkan tambahan 3 poin di Strength dan Constitution. Tapi setelah Qin Feng memilih untuk menjadi Shadow, semua statistiknya menjadi bertambah. Dan bahkan statistik agility-nya bertambah 8 poin. Kali ini Qin Feng masih punya 5 poin yang bisa digunakan. Seorang pemain biasanya membuang semua poinnya untuk bertambah kuat ataupun meningkatkan serangan ilmu sihirnya. Tapi itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Qin Feng kini telah memakai poin yang tersisa untuk meningkatkan agility, karena bagi Qin Feng, agility lah yang paling penting. Di awal mula permainan, tidak peduli seberapa kuat atau menyakitkannya serangannya, para monster yang ada di sini mampu untuk melukai Qin Feng. Satu-satunya cara untuk membunuh para monster tanpa terkena serangan mereka adalah meningkatkan agility. Saat kemudian Qin Feng kejutkan dengan kehadiran suatu di tempat itu, makhluk itu terus menatap ke arah Qin Feng. Qin Feng pun tahu jika ini merupakan crawler. Tingkat kesulitan normal punya kemungkinan untuk meningkat. Dengan adanya hal ini membuat Qin Feng berkata dalam hatinya, ini merupakan seekor crawler. Monster itu masih menyerap nyawa dari keempat orang yang telah dia kalahkan. Kalau dilihat dari lukanya, sepertinya mereka berhasil untuk menguras separuh HP-nya. Di saat seekor monster berhasil mengalahkan pemain, mereka akan menguras nyawa musuhnya dan berevolusi untuk bertambah kuat. Qin Feng mau tak mau langsung menghadapi makhluk itu. Qin Feng mulai menatap tajam. Pertarungan akan benar-benar terjadi di tempat itu. Crawler mencoba untuk menyerang, namun dia bingung di mana keberadaan Qin Feng saat ini. Qin Feng bergegas menyerang dari arah atas dengan menggunakan teknik Steel Brick Strike-nya. Dan serangan itu benar-benar telak. Qin Feng memberi serangan sebesar 174 poin, berhasil membunuh Crawler. Qin Feng berhasil mendapatkan 10 poin XP. Qin Feng tak menyangka bisa membunuhnya dengan satu serangan. Meskipun Qin Feng tahu bahwa serangannya saat ini akan meningkat setelah menggunakan jurus ini, Qin Feng tak mengira bahwa serangannya akan begitu mematikan. Ya, teknik ini dikenal dengan backstab, di mana kekuatan serangan akan meningkat 2 kali lipat jika pengguna ada di luar jangkauan penglihatan musuh. Qin Feng pun memahami akan hal ini. Ini merupakan efek skill backstab-nya. Ini telah menumpuk dengan efek skill yang lainnya. Setelah itu, Qin Feng mencoba mengingat-ingat kembali. Qin Feng pun tahu, di saat dia menjadi seorang warrior, dia hanya bisa memberi serangan fatal sebesar 40 poin. Qin Feng perlu waktu yang lama untuk membunuh seekor crawler dan hampir mati karenanya. Setelah itu, Qin Feng pun kini berhasil mendapatkan sesuatu, di mana Qin Feng berhasil mendapatkan 3 hari tambahan nyawa yang bisa dijual. Durasi waktu Qin Feng telah bertambah sebanyak 54 tahun, 155 hari. Qin Feng kemudian berkata, ada 5 orang yang nyawanya telah terkuras di tempat ini. Kalau ditambah, pasti nyawa yang bisa didapat bisa berjumlah ratusan. Tapi semenjak crawler itu telah menyerapnya duluan, aku hanya bisa mendapatkan 54 tahun darinya. Ini sebenarnya tidak masalah. Lagi pula, jumlah nyawa ini tidak begitu penting sekarang. Kemudian Qin Feng mengaktifkan Eye of Judgment Authority-nya. Qin Feng berhasil mendapatkan sebuah skill Infinite Evolution. Ini adalah Infinite Evolution Primal Talent. Setelah berhasil mengalahkan monster sendirian, Qin Feng punya kesempatan untuk mendapatkan Evolution Point untuk meningkatkan skill. Setiap 24 jam, Qin Feng mampu mendapatkan 5 Evolution Point. Poin akan dijamin bertambah ketika Qin Feng berhasil mengalahkan seekor monster dengan kelas tinggi. Jumlah Evolution Point saat ini adalah 5. Kini Qin Feng pun berkata, wow, skill ini sungguh mengagumkan. Aku bisa meningkatkan skill sepuasku. Dulu aku belum pernah mendapatkan skill semacam ini. Tidak peduli perlengkapan ataupun buku yang kudapat dari para monster,
Aku tak mampu untuk meningkatkan sebuah skill sampai melampaui. Ini kekuatan yang tidak masuk akal. Qin Feng harus mencobanya, meningkatkan skill Shadow Sneak-nya dan backstep. 4 poin telah terpakai dan skill telah berhasil ditingkatkan. Kini dikenal adanya starting skill Shadow Sneak. Level normal hingga bronze. Panjangnya durasi skill ini 12 detik hingga 16 detik. Banyaknya serangan tambahan di saat pertama kali menyerang meningkat 60 hingga 90. Durasi cooldown 28 detik hingga 26 detik. Kemudian ada starting skill backstep enhancement inferior hingga normal. Efek pasif serangan dari belakang meningkat dari 10% hingga 15%. Kini Qin Feng tahu kedua skill miliknya telah berhasil ditingkatkan. Dengan penambahan durasi ini, Qin Feng mampu menjadi tak terlihat dengan waktu yang lama. Kalau skillnya ini ditingkatkan dari awal, Qin Feng pasti bisa membunuh crawler ini di saat darahnya masih penuh. Tak disangka, Qin Feng kemudian bertemu dengan seseorang. Orang itu mengatakan, "Hei, lihatlah pria kurus itu berhasil mengalahkan monster sendirian. Kubilang juga apa game ini begitu mudah dimainkan." Dan tak disangka yang mengatakan itu bukan seseorang tapi sepasang kekasih. Wanita di sana mengatakan, "Wow, dengan tubuh yang kekarmu itu, kau pasti bisa mengalahkan 10 monster sekaligus." Si pria mengatakan, "Iya, aku pasti akan melindungimu." Saat kemudian Qin Feng menyadari kedatangan dari makhluk lain yang ganas yang ada di tempat itu. Pada saat ini, kedua orang itu tidak mengetahui apa yang ada di atas mereka. Kini Qin Feng mengeluarkan tekniknya untuk memudarkan dirinya itu menghilang begitu saja. Dengan adanya kehilangan itu, membuat kedua orang itu kini malah penasaran kenapa pria itu pergi. Mereka menganggap jika mungkin pria itu tadi merasa insecure setelah melihat otot dari pria ini. Tak disangka, ada laba-laba besar yang ada di atas mereka. Mereka berdua sangat ketakutan karena melihat monster yang semacam ini. Ini merupakan nurture level pertama tingkat bronze. Keduanya dihantam dan binasa seketika. Dengan adanya makhluk yang semacam ini, membuat Qin Feng berkata dalam hatinya, monster nurture ini adalah monster kuat yang punya 1600 HP. Pemain pemula seperti mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, dia juga bisa mengeluarkan pasukan laba-labanya. Kemudian, setelah mendapatkan timing yang tepat, Qin Feng bergegas melakukan sebuah serangan Steel Brick Strike. Serangan itu benar-benar menghancurkan, membuat nurture itu tidak berdaya. Dengan kondisi yang semacam ini, Qin Feng berhasil mengeluarkan serangan sebesar 338 poin. Qin Feng tahu jika itu hampir saja. Untung saja agility-nya cukup tinggi. Kalau tidak, Qin Feng pasti bisa mati oleh serangan balasan yang ditimbulkan oleh nurture. Ya, saat ini, Qin Feng hanya berhasil mendapatkan serangan sebesar 9 poin. Tapi serangannya terhadap nurture berhasil mendapatkan 300 lebih poin. Rasanya luar biasa. Kini nurture mulai mengamuk begitu saja di tempat itu, menghancurkan beragam pohon yang ada di sekitaran. Qin Feng pun tahu jika makhluk ini telah marah. Monster ini merupakan makhluk yang pintar. Dia tidak akan diam saja dengan menerima serangan dari Qin Feng tadi. Saat ini Qin Feng pun tahu jika sepertinya makhluk ini sedang mencari keberadaannya, dan laba-laba kecil itu juga telah waspada. Qin Feng tidak boleh menyerang begitu saja. Qin Feng kini mencoba melakukan sesuatu. Sebuah serangan kembali dikeluarkan dari arah yang berlawanan. Qin Feng kini berhasil menciptakan serangan telak dan berhasil mengeluarkan serangan sebesar 299 poin. Qin Feng pun kini tahu jika sumber dari kekuatannya adalah bonus dari skill dan juga pengaruh kelas yang dia punya. Jadi meskipun Qin Feng hanya melempar sebuah batu, dia bisa memberikan serangan yang sangat kuat. Kalau begitu, Qin Feng hanya harus menunggu cooldown skill Shadow Sneak-nya untuk habis, lalu melempar sebuah batu kepada monster ini. Batu yang dilempar akan mendapatkan efek bonus serangan yang Qin Feng punya. Lagi dan lagi, Qin Feng berhasil mengeluarkan serangan sebesar 279 poin. Qin Feng harus melakukannya lagi. Qin Feng terus menunggu cooldown selesai untuk menyerang kembali ini semua. Waktu pun kini kian berlalu dan update papan peringkat dilakukan. Kali ini dikatakan bahwa Shadow telah berhasil membunuh nurture bronze, dan dia merupakan pemain pertama yang berhasil naik ke level 2. Dengan adanya hal yang semacam ini membuat orang-orang bertanya-tanya, yang benar saja,
Aku telah dibunuh 2 kali oleh kerumunan monster biasa di game ini. Bagaimana caranya pria itu mengalahkan seorang bos monster sendirian? Orang itu benar-benar tampak sangat aneh. Papan itu juga menunjukkan satu nama prestasi saja. Ketika ini sedang terjadi, semuanya bingung bagaimana pria itu naik ke level. Mereka tahu jika Shadow merupakan pria yang pernah mereka temui sebelumnya. Izzy di sana mengatakan, entahlah bagaimana cara pria itu naik ke level 2 secepat itu. Tidak masuk akal. Dia bahkan berhasil membunuh bos monster. Dan kini, sepasang kekasih yang tadi menghina Qin Feng juga menyadari jika kemungkinan yang membunuh laba-laba besar itu merupakan si Shadow yang badannya kurus tadi. Kembali ke Qin Feng yang kini berhasil mendapatkan sebuah pemberitahuan di mana Qin Feng berhasil membunuh Northur. Qin Feng mendapatkan 300 XP. Selamat kepada Qin Feng naik ke level 2. Qin Feng telah memperoleh 2 evolution point. Papan peringkat kota Seal telah terbuka. Qin Feng telah memperoleh 1 poin reputasi. Qin Feng telah diumumkan ke seluruh pemain. Kini Qin Feng mulai berkata, "Bisa laba-laba besar ini mati, pasukannya yang kecil akan terpenjara. Seharusnya aku membunuh mereka terlebih dahulu untuk mendapatkan XP." Kini Qin Feng berhasil mendapatkan 46 nyawa bisa dijual. Mendapatkan skill book Greedy Hand, level bronze, dan juga meningkatkan agility plus 4. Kemudian Qin Feng juga tahu mengenai skill book Greedy Hand ini, di mana setelah mempelajari skill ini, Qin Feng punya kesempatan untuk mendapatkan jarahan tambahan sebesar 20%. Qin Feng pun kemudian berkata, "Wow, aku tak menyangka monster tingkat bronze ini punya skill yang sangat menguntungkan. Skill ini mampu untuk meningkatkan jumlah jarahan. Skill ini sangatlah menguntungkan di late game, di mana banyak monster-monster yang kuat." Kemudian Qin Feng teringat dulu ada seorang pria anggota God Slayer Guild yang tidak begitu kuat. Tetapi karena dia punya skill ini, dia berhasil menjadi pemain terkaya di game ini. Dia bahkan punya sekumpulan penjaga yang mengawalnya. Setelah itu, Qin Feng menyadari akan satu hal. Meskipun dia hanya punya kesempatan 20%, kalau Qin Feng menggunakan skill Unlimited Evolution miliknya, itu artinya dia bisa meningkatkan besarnya kemungkinan jarahan yang bisa dia dapat. Part pertama pun berakhir sampai di sini.